Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Kita siapkan hati kita, kita masuk dalam doa kepada Tuhan. Segala puji, hormat, juga syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Untuk itu Tuhan mari masuk dalam hati kami. Agar kami boleh Tuhan di dalam menjalani kehidupan baru yang Tuhan berikan ini Tuhan. Bisa mempertanggungjawabkannya dalam mulut kami, penglihatan kami maupun perbuatan kami. Berbicara Engkau Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nyanyian anak domba. Landasan firman Tuhan diambil dari 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. 1 Petrus 4 ayat 14. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah kita banyak berbicara mengenai kehidupan ini, maka secara hakiki sukacita Kristiani itu berbeda dengan sukacita duniawi. Kalau dari duniawi lahir dari kenikmatan ragawi, sementara sukacita Kristiani yaitu Roh Kudus itu lahir dari kepuasan batin ya, kelegaan. Jadi intensitasnya pun berbeda sukacita duniawi dan sukacita Kristiani ini. Maaf saya membedakan dua hal sukacita ini karena memang begitulah yang terjadi dalam kehidupan ini. Kita bisa melihat tokoh-tokoh Alkitab memuji Tuhan dengan sukacita bukan setelah menikmati pesta ya, tetapi dia bersukacita itu pada waktu dia mengalami pengalaman-pengalaman yang amat mendebarkan dan menyesakan hati. Ya, ketika Hana ya melewati masa-masa depresi mental sebagai perempuan mandul, dia bernyanyi kepada Tuhan setelah melewati itu. Musa setelah bangsanya menyeberangi Laut Teberau, dia bernyanyi, Keluaran 15 ayat 1 sampai 3. Jadi memang dibedakan akan beberapa hal tentang nyanyian atau sorak-sorai sukacita ini. Kita bisa melihat ada sorak-sorai sukacita kemenangan yang kuat atas yang lemah yang disebut dengan nyanyian alam. Kita bisa melihat misalnya burung berkicau ya, gembira ketika cacing yang ada di mulutnya itu dia dia di paruhnya itu siap-siap dia mau makan. Dia sukacita karena dapat makanan. Tetapi harus disadari bahwa ada raungan kesakitan dari sang cacing ya. Nah, jadi nyanyian alam ini sebenarnya adalah nyanyian sukacita yang dibarengi oleh raungan kesakitan sang korban. Kita bisa melihat juga Lamek kalau dalam Alkitab ya, Kejadian 4 ayat 23 sampai 24. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Jadi banyak orang yang menyanyikan lagu-lagu seperti ini, sukacita seperti ini. Orang-orang yang cuma risau akan keuntungan diri sendiri, gitu. Tanpa sedikit pun mau mau peduli pada kerugian, mau peduli pada kerugian orang lain ya. Kembali seperti live and let die, supaya aku hidup, yang lain mesti mati. Sangat sering terjadi saat ini. Rasa puas Herodias yang melihat kepala Yohanes Pembaptis yang terpenggal tergeletak di atas nampan. Dia baru puas biar dunia tahu siapa kalah, siapa menang. Nyanyian ini yang menyebabkan dunia kita itu remuk rendam dan hubungan antar manusia itu terkoyak-koyak. Yesus dianiaya, dibunuh di tengah sorak-sorai nyanyian orang-orang yang berteriak gembira karena berhasil membuat orang lain tak berdaya. Puas sebab ketika berbuat sekendak hati. Tapi benarkah keangkara murkaan benar-benar berhasil membuat kelemah lembutan tiarap tak berdaya selama-lamanya? Bukan itu yang dimauin Tuhan. Bahkan juga kita bersuka cita karena kita berhasil mengatakan gigi ganti gigi, ya.
dalam kehidupan ini. Harus ada ganjaran. Di mana yang baik diberi ganjaran, sedangkan yang jahat diberi hukuman. Ya, itu boleh saja dan itu benar. Tapi benarkah hanya sebatas itu? Firman Tuhan mengajarkan kita dengan nats kita, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Kita membicarakan sukacita roh dan semangat yang sama sekali berbeda, yaitu nyanyian anak domba, di mana nyanyian tentang pengampunan, bukan tentang pembalasan. Nyanyian tentang dia yang merelakan nyawanya bagi orang-orang yang telah menyalibkannya. Inilah nyanyian kehidupan yang paling dalam, sukacita yang paling dalam, tanpa tandingan dan tanpa bandingan. Barang siapa mampu menyanyikan atau bersukacita dalam tahap ini, ia mencapai evolusi rohani tinggi yang paling tinggi, telah mencapai kemenangan yang paling sejati. Nyanyian anak domba inilah nyanyian yang tulus menyatakan anak domba disembelih layak menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Wahyu 5 ayat 12. Kita sungguh harus bersyukur karena Allah tidak hanya menatap kita hanya dengan ratapan cemas. Ya, benar, Tuhan mengingat akan kesalahan-kesalahan kita. Tetapi Tuhan tidak hanya ada pembalasan, tetapi juga ada pengampunan dalam hidupnya. Mazmur 130 ayat 4. Kedahsyatan Allah kita, kehebatan Allah kita bukanlah karena ia royal memamerkan kekuatannya yang tak terbatas itu. Keagungannya bukanlah karena ia mampu membalas setiap kejahatan dengan hal-hal yang setimpal. Tetapi kemuliaan Allah kita adalah karena ketika kita tidak mungkin lagi bisa membayar utang dosa kita dan sebab itu pasti binasa, ia rela membayarnya. Ia membiarkan dirinya tersembelih bagi anak domba demi kita. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.